kalau mudir ini mudir Mahat Widatul Hikmah ya. Insya Iya, Allah, Demo insya Allah. Masya Allah. Iya. Karena Ustaz Daeng ini alhamdulillah pengalamannya kalau saya baca dia pernah mondok ya di Iya, betul. Mustahawiyah ya, Iya. pondok agak klasik sedikit dulu. Betul. Jadi itu kan Ustaz mondok, kemudian udah pengalaman luar biasa di pondok. Melihat ini Ustaz, sekarang ini kan 11 tahun terakhir ini catatan tentang remaja yang bunuh diri gitu di kalangan SMP dan SMA itu luar biasa. Ada sekitar 2000-an kasus kan. Iya. Ini kan kalau disebabkan ya sekarang tontonan yang di medsos itu bebas, kemudian arah tujuan remaja itu bingung, remaja bingung. Kemudian ada juga ekspektasi orang tua dan lingkungan kepada anak ini sehingga tadi remaja sekarang kehilangan arah. Menurut Ustadz mengenai pola pendidikan yang dulu kan itu banyak juga Ustadz ya di pondok Ustadz dulu itu. Iya. Kemudian apakah di pondok Widatul Hikmah ini akan menjawab tantangan ini Ustadz gitu, tentang rapuhnya generasi muda ini? Bagaimana pandangan Ustadz? Itu harus kita jawab. Kenapa? Karena memang pertama yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin, pondok itu bukan hanya tempat menghafal sebenarnya. Karena kita mengalami kan dulu 7 tahun di pondok. Konsep menghafal itu dianggap perkara yang biasa. Biasa ya? Iya, biasa. Jadi kemudian yang harus dipikirkan lagi bahwa di situ kita bermasyarakat. Jadi kita berada di pondok itu seolah-olah kita berada di masyarakat. Kita punya tetangga, kita punya perkumpulan, kita punya berbagai agenda yang untuk dilaksanakan, dan itu semua diatur oleh ada organisasi sekolah namanya. Dan santri di tempat kita dulu cukup banyak. Itu sekitar di masa saya itu ada 10.000 ya, 10.000 santri. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada informasi yang sebagaimana tadi diberitakan. Maka ini yang perlu kita contoh. Dan insya Allah Widatul Hikmah juga akan melakukan hal yang sama. Karena pondok itu bukan hanya tempat menghafal. Kalau menghafal itu dianggap perkara lumrah. Tapi bagaimana dia punya skill, bagaimana mampu bermasyarakat, dan apalagi target kita itu untuk menjadikan generasi itu generasi pemimpin. Maka generasi pemimpin itu tidak akan mungkin kita ajari dengan kegalauan. Maka lebih dominannya yang akan kita tumbuhkan itu konsep berpikirnya. Harus beriringan antara akliyahnya dan nafsiyah, atau akalnya dan perasaan. Jadi kalau yang kita lihat saat ini ada yang bunuh diri, ada yang loncat dari parkiran, iya, mati kan, wajar. Parkiran lantai Iya, dua, basement kan dapat. Iya. Basement Itu dikarenakan lebih dominan perasaan. Dan kalau kita lihat saat ini sistem pendidikan yang dibuat itu tidak punya tahapan ya. Kan tahapan awal manusia ini kalau kita ajak berpikir itu ada namanya pola pikir, sedang mencari jati diri. Kemudian setelah dia tahu jati dirinya baru berpikir serius, fokus di situ. Baru langkah yang ketiga, dia berpikir solutif, dia mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Dan kalau dia mampu menyelesaikan masalah orang lain, itu namanya berpikir mustanir. Dan kalau dia mampu mempengaruhi orang lain, berarti berpikir syasi dia. Dan itu yang akan kita jalankan. Tahapan-tahapan itu sudah kita konsep dari saat ini. Sudah dikonsep. Kenapa? Karena ini juga dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana seorang anak kecil 8 tahun masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib, tapi juga jadi khalifah, jadi pemimpin. Oh betul. Ya. Itu berarti ada tahapan. Ada tahapan yang tidak banyak orang tahu mungkin atau tidak. Bagaimana PD-nya Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di depan orang kafir yang akhirnya dia dipukuli. Besok dia mau bacakan lagi. Itu kan jiwa pemimpin itu. Betul. Jiwa mustanir. Nah, itu akan kita lakukan. Sehingga perhatian seorang santri itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga mampu menyelesaikan urusan-urusan orang lain. Maka kalau sudah mampu menyelesaikan urusan orang lain, berarti dia akan mampu membahagiakan orang tuanya. Ya kan, akan mampu membahagiakan orang tuanya. Iya, kenapa? Karena dia sudah berpikir bukan hanya dirinya. Maka otomatis orang terdekatnya dulu adalah orang tua. Kalau dia punya kepintaran, hafalannya banyak, tapi mampu juga mengatur organisasi di antara kawan-kawannya, dan ditambah lagi ketika dia
libur di tengah-tengah masyarakat, itu memberikan warna di tengah masyarakat. Oh, memberikan warna ya. Maka warna itu kan orang pasti akan tanya, ini anak siapa? Betul. Akhirnya tersebut nama orang tuanya. Ketika tersebut nama orang tuanya, bahagia nggak orang tuanya? Iya, Pasti iya. bahagia. Maka itu yang kita jalankan. Dan insya Allah kita akan antisipasi kejadian-kejadian tadi dengan mengkaji akidah. Secara ringkas begini, di dalam Islam itu banyak aturan-aturan, bahkan sampai sekecil mungkin. Seperti misalnya kan pasti di pondok itu berbagai macam latar belakang santri yang masuk ke pondok ya. Islam tidak ada persoalan dia suku apa, bangsa apa, orang kaya atau orang sederhana, itu tidak ada masalah. Tapi ada aturan, tidur tidak boleh satu selimut, ya kan, mandi itu masing-masing, tidak bergerombol. Dan itu juga bagian dari menjaga agar tidak muncul seperti kasus-kasus tadi. Dan kontrolnya juga sederhana, cukup mengingatkan seorang guru, cuma mengingatkan, ayo mandi, silakan mandi, jangan lupa baca doa masuk kamar mandi. Itu saja diingatkan, tidak perlu ditongkrongi. Dan itu lebih mudah, anak itu akan mampu mengelola diri sendiri. Dan itu ada di Hidayatul Hikmah. Salah ya, Mas.